Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini bersama Majelis Taklim Rasuna Epicentrum. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku judulnya seperti ini: Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer, karya Dr. Said Abdul Azim. Dan kita sudah lebih dari 50% membaca buku ini, karena kita baca dari beberapa kasus yang disebutkan oleh penulis tahap demi tahap. Insya Allah kita akan mempelajari tentang hukum berutang dengan niat tidak membayar. Ini kajian sudah lama, mungkin pertengahan pandemi kajian ini sudah kita mulai, dan dulu sempat ada banyak sekali di antara jamaah yang membeli buku ini sebagai panduan untuk mengikuti kajian sore setiap Senin pekan yang kedua. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh penulis sebagaimana biasa. Lalu selanjutnya nanti kita akan berikan beberapa catatan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis menyebutkan di halaman 162, hukum berutang dengan niat tidak membayar. Hukum berutang dengan niat tidak membayar. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak. Dan utang termasuk amanah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat di akhir dari surat Al-Baqarah, ketika Allah membahas tentang masalah barang gadai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah menjelaskan tentang adab utang piutang, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah. Kalau kalian safar dan kalian tidak menjumpai tukang catat, farihanum maqbudah, maka serahkan barang gadai kepada orang yang memberi utang. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Dan apabila kalian mendapatkan amanah dari yang lain, maka tunaikanlah amanah itu, walyattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah yang merupakan Rabb-nya. Wala taqtumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di bagian awal, kalau dalam posisi safar lalu tidak ada tukang catat, maka solusinya adalah adanya barang gadai. Dan kemudian jika tidak ada barang gadai, kalau salah satu di antara kalian memberikan amanah, nah amanah di sini maknanya adalah utang. Dalam tafsir yang disampaikan oleh para ulama, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah, berkaitan dengan masalah utang. Qala Asy-Sya'bi, idza tamana ba'dukum ba'dan fala ba'sa alla taktubu aw la tashhadu. Apabila sebagian kalian memberikan amanah kepada sebagian yang lain, boleh tidak dicatat. Dan para ulama mengatakan hadhihi nasakhat ma qablaha. Ayat ini menghapus ayat sebelumnya, yaitu perintah untuk menyerahkan barang gadai ketika ada transaksi utang piutang sementara tidak ada tukang catat. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa
kata amanah dalam bahasa Al-Quran kata amanah dalam bahasa Al-Quran itu mencakup amanah internetnya putus. Ya, mohon ditunggu internetnya putus. Alhamdulillah. Kata amanah dalam bahasa Al-Quran itu cakupannya luas. Bisa mencakup amanah berupa harta. Bisa mencakup amanah berupa pesan moral. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apabila kalian mendapatkan amanah, maka tunaikan amanah itu kepada yang berhak. Amanah berupa harta bisa bentuknya utang. Amanah berupa harta juga bisa bentuknya menyerahkan harta kepada orang lain. Pesan untuk menyerahkan harta kepada yang lain. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apabila kalian mendapatkan amanah, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sehingga ayat yang dibawakan oleh penulis, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, mencakup amanah berupa pesan moral atau amanah berupa harta yang dipesankan untuk dia bawa, seperti uang infak dan yang lainnya, termasuk juga amanah berikutnya adalah berupa utang. Selanjutnya, Nabi SAW juga mengancam orang yang berutang dengan niat tidak membayarnya. Beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan dia ingin untuk mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan membantu dia untuk mengembalikannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat itlafaha, untuk tidak dia kembalikan, untuk dia rusak harta itu, dia habiskan dan tidak dikembalikan, atlafahullah, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan hartanya. Dan hadis ini sahih, kalau di footnote 13, hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga di sini adanya niat itu bisa menyebabkan terjadinya balasan. Bahwa balasan sepadan dengan niat hamba. Ada ungkapan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Baik, muamalah, praktek muamalah itu dipengaruhi oleh niat. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kaidah menyebutkan dalam masalah ini, al-qusud fil uqud mu'tabar. Al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Sehingga orang ketika bermuamalah dan dia punya niat tertentu, maka niat muamalah itu diperhitungkan. Baik. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan transaksi utang, kita akan fokus di posisi utang.
utang dipengaruhi niat. Apabila orang berutang dengan niat untuk dikembalikan, untuk dia kembalikan, maka dengan niat yang baik ini Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk mengembalikan utangnya. Allah bantu untuk melunasi utang. Masya Allah. Sebaliknya, ada orang yang utang dan dia punya niat untuk tidak dikembalikan. Atau misalnya dia punya niat, kalau ada saya kembalikan, kalau nggak ada nggak saya kembalikan. Sehingga dia tidak punya tekad untuk mengembalikan. Memang ada niat, kalau saya nggak punya nggak bakalan saya kembalikan. Maka di sini Allah akan binasakan hartanya. Masya Allah. Sehingga barangkali ada banyak penyakit di mana orang punya utang sampai bertumpuk-tumpuk dan itu nggak pernah selesai. Bisa jadi masalahnya kembali ke sini. Dia ketika utang tidak ada niat yang serius untuk mengembalikan. Bahkan sebelum utang dia sudah punya keinginan untuk tidak dia kembalikan. Maka dalam prediksi dia kemungkinan akan ada harta yang bisa saya gunakan untuk nutupi utang. Tapi itu tidak bisa karena Allah Subhanahu wa taala habiskan harta itu sebelum dia mampu untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan utangnya sulit untuk dilunasi disebabkan karena dari awal dia punya niat jahat. Akhirnya yang bisa dia lakukan adalah gali lubang, tutup lubang, nambah lubang baru. Kemudian gali lubang lagi, tutup satu, tambah lubang yang ketiga, tambah lubang yang keempat, dan demikian seterusnya, nggak ada ujung. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi karena utangnya ya, diiringi dengan niat untuk tidak dia kembalikan. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa posisi muamalah ketika dia punya niat tertentu, maka niat itu diperhitungkan sampai pada bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya. Nah, selanjutnya mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Ada yang dilakukan dengan cara legal. Mengambil hak orang lain yang dilakukan dengan cara legal, maka pelakunya tidak berdosa, tidak dinilai salah ya. Tidak dinilai salah kecuali atau ini, secara lahiriah tidak dinilai salah secara lahiriah. Sehingga dohirnya dia tidak dihukum, dia tidak dinilai salah karena dia mengambil hak orang lain dengan cara legal. Sementara di sini, sementara posisi batin, nilai untuk batin tergantung niat. Sehingga apakah dia terhitung sebagai orang yang baik atau buruk secara lahiriah tidak bisa dinilai. Karena dia mengambil dengan cara legal sehingga dia tidak disalahkan. Tapi secara batin karena orang tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan. Maka saat dia punya niat yang jahat, Allah kasih balasan yang buruk untuknya dan sebaliknya, dan itu sudah terjadi di dunia. Maka Nabi SAW memberikan ancaman, barang siapa yang dia mengambil harta orang lain. Mengambil harta orang lain di sini bisa legal, bisa tidak legal. Kalaupun legal, yuridu ada'aha, dan dia punya keinginan untuk mengembalikannya, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk mengembalikannya. Kemudian kalau kemudian dia punya niat untuk tidak mengembalikannya, atlafahullah, maka Allah taala akan merusak harta itu. Baik. Selanjutnya, ada mengambil hak orang lain dengan cara tidak legal. Dengan cara tidak legal. Mengambil hak orang lain dengan cara tidak legal.
ada niat untuk dikembalikan. Misalnya pinjem barang milik temannya atau milik orang lain dengan niat untuk dikembalikan. Yang kedua, tidak untuk dikembalikan. Dua-duanya salah karena tidak ada izin. Meskipun nomor 2 lebih parah daripada nomor 1. Sehingga kalau nomor 1 kita akan sering ya. Misalnya mau ke tempat wudhu, terus bawa sandal milik orang lain, nanti akan saya kembalikan. Ya, memang Anda tidak akan bawa pulang itu sandal. Tapi Anda pinjam sandal orang lain tanpa izin itu salah. Sehingga dia melakukan kesalahan ketika dia mengambil harta orang lain untuk kemudian dia kembalikan tapi tidak ada izin. Karena apa yang dilakukan tidak legal, sebab dia tidak ada izin dari pemilik. Apalagi ketika tidak dikembalikan. Nah, kalau tidak dikembalikan, ini bisa statusnya mencuri, bisa statusnya maling, atau malak, atau nipu, atau yang lainnya. Dan itu lebih parah dibandingkan yang pertama. Baik. Contohnya, mengambil harta secara tidak legal, tapi kemudian ada niat untuk dikembalikan. Ada orang membawa dana sosial, lalu setelah itu dia gunakan untuk pribadi tanpa izin dari yang berwenang. Kemudian setelah itu dia ada niat untuk mengembalikan. Ya, orang ini tetap bersalah karena yang dia lakukan adalah dia menggunakan itu secara tidak legal, tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwasanya para syuhada akan diampuni segala dosanya kecuali masalah utang. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Nabi SAW satu ketika terbangun. Beliau tidur, tiba-tiba terbangun lalu kaget. Dan beliau mengucapkan, Subhanallah, madza nuzzila minat tashdid fid dini. Subhanallah, beban berat apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam masalah agama ini. Walladzi nafsi biyadi. Jadi Rasulullah SAW waktu itu terbangun. Kemudian Nabi SAW keluar rumah lalu melihat ke arah atas. Saat beliau melihat ke arah atas, beliau seperti melihat sesuatu yang turun. Kemudian beliau SAW mengatakan, Subhanallah, madza nuzzila minat tashdidi fid din. Subhanallah, ancaman berat apa yang turun kali ini. Sehingga mungkin saat beliau itu melihat sesuatu yang turun, bentuknya seperti sesuatu yang konkret. Ancaman-ancaman itu turun dalam bentuk sesuatu yang konkret yang dilihat oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat ini, Maha suci Allah, ancaman berat apa dalam masalah agama yang malam ini Allah turunkan. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, andaikan ada orang yang terbunuh di jalan Allah, thumma uhyiya, kemudian dia dihidupkan, thumma qutila, kemudian dia terbunuh lagi di jalan Allah, dia ikut jihad, thumma uhyiya, kemudian dia dihidupkan kembali, thumma qutila, kemudian dia mati lagi di medan jihad. Berarti berapa kali dia mati? 3 kali. Hidup normal, kemudian mati di medan jihad, hidupkan kembali, mati di medan jihad lagi, hidupkan kembali, mati di medan jihad lagi. Dia punya 3 kali mati syahid. Wa alaihi dain, tapi dia punya utang, madakhalal jannah, dia gak bisa masuk surga. Masya Allah. Hatta yuqda anhu dainuhu, sampai utangnya dilunasi. Baik. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syalbani. Dari sini kita bisa lihat bahwa hal abstrak, pelajaran dari hadis, bahwa hal abstrak
itu bisa dilihat oleh Nabi SAW, dilihat Nabi seperti sesuatu yang konkret. Sallallahu alaihi wasallam sebagai hal konkret. Sehingga saat turun itu beliau melihat sesuatu. Ada ancaman berat yang terjadi bagi mereka yang melakukan transaksi utang piutang. Nabi SAW kemudian mengatakan, Subhanallah, madza nuzila minat tashdid. Ada ancaman berat apa yang sedang Allah turunkan? Lalu beliau menceritakan, andaikan orang itu terbunuh di medan jihad sebagai syahid, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di medan jihad, dan itu nggak mungkin. Manusia kalau sudah mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Sehingga siapapun yang sudah mati, dia tidak mungkin bisa dibangkitkan kembali di dunia. Dia tidak mungkin bisa hidup lagi. Hidup lagi nanti ketika sudah saatnya hari kebangkitan itu tiba. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu pernah dapat cerita ya, tentang salah satu di antara anggota Wali Songo, atau bukan anggota Wali Songo, muridnya Wali Songo. Kalau nggak salah namanya Mbah Soleh. Nah, Mbah Soleh ini tukang sapu masjidnya Wali Songo. Kemudian beliau meninggal. Lalu setelah meninggal nggak ada yang nyapu. Tiba-tiba Mbah Soleh itu nyapu lagi. Terus meninggal lagi. Akhirnya nggak ada yang nyapu. Terus hidup lagi, nyapu lagi. Terus seperti itu sampai 12 kali. Sehingga kuburan Mbah Soleh itu ada 12. Katanya seperti itu. Ya, sebagai orang mukmin, tentu kita mengatakan ini nggak benar. Mitos seperti ini tidak boleh ya ada dimiliki dalam keyakinan orang mukmin, karena Al-Quran menegaskan bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi hidup di bumi, hidup di dunia. Mereka sudah berada di alam yang berbeda, yaitu alam barzakh. Tapi Pak, kalau misalnya ada orang yang melihat penampakan seperti orang yang sudah mati itu hidup lagi, itu jin. Sehingga misalnya, saya kok lihat bapak, tadi ketemu bapak. Misalnya bapaknya mati hari ini, terus malamnya ketemu bapak. Atau bapaknya mati sekian tahun yang lalu, tiba-tiba melihat ada wajah bapak misalnya. Itu jin yang menampakkan diri seperti wajah bapaknya. Kemudian, yang kedua, pelajaran dari hadis yang juga bisa kita ambil di sini adalah bahwa hak sesama manusia tidak bisa hilang dengan amal pribadi. Sekalipun tingkatannya adalah jihad, sekalipun amal syahid. Mati syahid itu amal pribadi. Amal pribadi itu gimana Pak maksudnya? Ya ibadah yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ketika seseorang punya hak, utang kepada orang lain, punya hak yang harus dia tunaikan, tapi tidak dia tunaikan, sampai yang bersangkutan mati, walaupun yang bersangkutan punya amal A, punya amal B, punya sekian banyak amal, maka semua amal itu tidak bisa kemudian serta-merta menghilangkan hak tadi. Hak tersebut akan tetap dipertahankan oleh Allah sampai kiamat. Oleh karena itu, utang tidak bisa lunas dengan amal pribadi. Utang tidak bisa lunas hanya dengan amal pribadi. Baik. Apa yang bisa Anda bayangkan? Kalau mati syahid, amal syahadah,
tidak bisa digunakan untuk nutupi utang. Apalagi amal yang lain. Tahajud, puasa, baca Quran. Bahkan amal ibadah apapun. Andaikan orang puasa tiap hari, tahajud tiap malam, tapi utangnya nggak dia bayar, maka dia tidak bisa mendapatkan hak semacam ini. Utangnya tidak akan bisa lunas dengan seketika. Nah, Anda bisa bayangkan, ini untuk utang. Bagaimana dengan harta dolim? Yang utang itu diambil secara legal. Jika harta utang yang diambil secara legal, utang itu kan legal karena dapat izin dari pemilik. Kemudian orangnya punya amal mati syahid, tapi dia belum melunasi utangnya. Utangnya gantung dan nanti akan ditagih di akhirat, tidak bisa hilang dengan amalan mati syahid. Apalagi untuk harta haram yang diambil secara tidak legal. Misalnya korupsi. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau orang itu korupsi, tapi dia merasa dosanya bisa cepat hilang dengan haji? Apa yang bisa Anda bayangkan kalau orang itu mengambil hak orang lain, tapi dia merasa dengan umroh dosanya hilang? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang mengambil harta milik negara, tapi dengan tahajud dan rajin puasa, dosanya bisa hilang? Dan masih banyak seperti itu. Pemahaman sebagian orang yang mereka yang sering mengatakan, ayo banyak ibadah, tapi dia koruptor. Bahkan dia bersinggungan dengan aktivitas kegiatan sosial kaum muslimin, tapi dia gunakan harta sosial itu untuk kepentingan pribadi. Lalu dia punya anggapan bahwa dengan ibadah seperti rajin puasa, rajin sholat, dan seterusnya, dosanya bisa hilang. Amal syahid saja nggak bisa, apalagi yang seperti itu. Sehingga kalau harta yang didapatkan dengan cara legal ketika belum ditunaikan, belum dilunasi di dunia, tidak bisa hilang dengan amal syahid, apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara tidak legal. Masih banyak sekali seperti yang pernah kita cantumkan di buku Fikih ASN. Sebagian aparat itu punya keyakinan seperti itu. Jadi mengapa orang itu berani maksiat? Kenapa orang itu berani maksiat? Karena dia merasa aman. Merasa aman di mana? Di dunia dia merasa cuman pasal kayak gitu nanti bisa dimainin. Atau kita kan sudah punya kerjasama dengan baik. Kita sudah atur dengan rapi. Dari mulai bawah sampai atas semuanya sudah tahu. Insya Allah gak ada yang ganggu. Dia merasa aman di dunia. Yang lebih parah lagi, aman di akhirat. Inilah karakter Yahudi. Sehingga Yahudi itu merasa aman ketika berbuat maksiat di akhirat. Aman di akhirat yang terjadi pada Yahudi ketika dia melakukan maksiat pada posisi apa? Yang pertama, mereka merasa bahwa siksa hanya sementara. Jadi mungkin dalam keyakinan orang-orang Israel, kalau dia anggap bahwasanya membunuh bayi itu dilarang, kita nggak yakin ya. Orang-orang Yahudi punya panduan Taurat boleh membunuh bayi. Anggaplah misalnya dia punya keyakinan membunuh para pejuang Palestina itu dianggap jihad misalnya. Tapi untuk membunuh bayi, saya yakin Yahudi tidak punya landasan. Artinya mereka tahu itu salah. Tapi dalam pikiran mereka, kita pasti akan diselamatkan. Kalaupun masuk neraka pasti hanya sebentar. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ada dua ayat yang menyebutkan hal ini. Di Al-Baqarah ayat 80, Ali Imran ayat 24. Kita ambil di Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 80 Allah mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat.
illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, katakan wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah punya perjanjian dengan Allah? Sehingga kau punya jaminan dari Allah kalau nanti masuk neraka hanya sebentar. Fala yukhlifallahu ahdah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Mana buktinya kalau kau punya perjanjian dengan Allah? Gak ada bukti. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian berbicara atas nama Allah yang kalian gak punya ilmunya. Kamu ngomong kayak gitu landasannya apa? Apakah Allah pernah membuat perjanjian dengan kamu? Atau kamu ngawur sehingga bicara atas nama Allah tanpa landasan? Penting ini ya. Semua pernyataan tentang akhirat tanpa landasan masuk dalam kalimat ini. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Dia menyampaikan sesuatu atas nama Allah, tapi dia tidak punya landasan. Ada sebagian tokoh sufi yang dia menjanjikan kepada para pengikutnya, tenang saja, nanti kalian akan saya tunggu di pintu surga. Masya Allah. Jaminan dari mana itu? Attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah sehingga pemimpin kamu, imam kamu, nanti dia akan mendapatkan jaminan masuk surga, lalu bisa nunggu para pengikutnya di pintu surga? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah pilihannya yang kedua, kalian bicara atas nama Allah gak punya ilmu? Dan yang kedua ini yang terjadi. Sehingga banyak orang yang kadang bicara masalah akhirat, bicara masalah balasan, tapi ngawur. Itu bahaya. Saya kira kita paham bahwasanya dusta itu jelek. Tapi di negara yang rasa malunya hilang, orang betapa mudahnya berdusta. Berkali-kali kadang saya mendengar ceramah yang disampaikan oleh beberapa tokoh besar, pengikutnya banyak, dan itu dusta. Dan dia gak punya rasa malu. Saya yakin yang bersangkutan juga tahu itu gak ada dalilnya. Tapi dia sampaikan atas nama Allah, dia sampaikan dengan cerita para nabi yang sama sekali gak ada landasannya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berbicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya? Baik. Ini yang pertama. Yahudi merasa aman di akhirat karena siksa hanya sebentar. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Yang kedua, dia merasa pasti diampuni. Sehingga tenang saja, sayughfaru lana, kita pasti akan diampuni. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Saat pendeta-pendeta Yahudi itu memberikan fatwa yang salah karena disogok. Lalu mereka dengan yakinnya mengatakan, sayughfaru lana, pasti kita akan diampuni. Di Al-A'raf ayat 169, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Lalu datanglah generasi setelah mereka, setelah orang-orang soleh yang menjadi pengikut para nabi di kalangan Bani Israel. Warithul kitabah, yang mereka mendapatkan warisan kitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil uang yang rendah, harta yang rendah, harta yang hina untuk memberikan fatwa yang salah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, kita akan diampuni, kita akan dimaafkan. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu, kalau datang penawaran baru mereka juga ngambil. Jadi saat mereka menerima uang amplop tadi, menerima uang suap, mereka merasa, oh ini gak boleh, ini dosa, ini salah. Tapi dengan keyakinan mereka, ini kita pasti akan diampuni, gak apa-apa. Terus istighfar, mari bareng-bareng mohon ampun kepada Allah. Tapi nanti ketika ada peluang lagi, diambil lagi. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah
mereka telah diambil perjanjian dari Alkitab. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Mereka tidak boleh berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran, wa darasu ma fihi, dan mempelajari apa yang ada dalam Alkitab itu. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Coba kita lihat di sini, saya bacakan tafsir Al-Baghawi. Qala Muhammad bin Jarir menyebutkan, aktsaru ma jaa fil madhi bi fathil lam wa fi dhammi bi taskiniha wa qad yuharriku fi dhammi wa yuskinu fil madhi. Warisul kitab ay intaqala ilaihimul kitab min abaihim wa huwa Taurat. Mereka mendapatkan warisan kitab, maksudnya adalah mereka mendapatkan kitab dari bapak-bapak mereka, yaitu Taurat. Ya'khuduna 'arad hadzal adna, mereka mengambil al-arad maknanya mata'ad dunya, mereka mengambil perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Makana minal amwali siwad darahim wad dananir. Arad adalah semua harta selain uang. Dan yang dimaksud di sini adalah al-adna adalah al-alam, wa huwa hadhid dar al-faniyah, yaitu dunia ini. Mereka mengambil hinanya dunia ini. Fahuwa tadhkirud dunya wa haula'il yahud warithul Taurat faqara'uha wa dhayya'ul amal bima fiha wa khalafu hukmaha yartashuna fi hukmillah wa tabdili kalimatihi. Orang-orang Yahudi itu mendapatkan warisan Taurat. Mereka membacanya, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Mereka menyalahi hukum yang ada di dalamnya. Dan mereka yartashun, saling memberikan rishwah, saling memberikan sogok fi hukmillah, terkait hukum Allah, dan mengganti kalimat-kalimat yang ada dalam Taurat. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, sayughfaru lana, kita pasti diampuni. Ay sayughfaru dzunubuna yatamannawna 'ala Allahil abatil. Dosa-dosa kita pasti akan diampuni. Mereka punya angan-angan batil atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu. Kalau ada datang lagi peluang suap dan sogoan, mereka juga mengambilnya. Hadza ikhbarun an hirsihim. Ini menunjukkan semangat mereka untuk mendapatkan dunia, dan mereka bertahan dalam dosa. Yaquluna idza ashrafa lahum syai'un minad dunya akhadhuhu halalan kana aw haraman. Mereka atau para ulama mengatakan, apabila ada tawaran dunia, maka mereka langsung mengambilnya tanpa pikir apakah itu halal atau haram. Wa yatamannawna 'ala Allahil maghfirah, tapi mereka punya harapan untuk diampuni. Wa in wajadu minal ghaddi mithlahu akhadhuhu. Kalau datang lagi peluang dosa, diambil lagi. Terus kayak gitu gayanya orang Yahudi, karena dia merasa aman. Nah, mereka membangun harapan itu agar mereka bisa merasa aman. Ini tadi ada di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 169. Tadi Al-A'raf ayat 169. Baik. Nah, mereka untuk bisa merasa aman membangun harapan kosong, harapan batil kepada Allah. Sehingga saat mereka membangun harapan batil kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih berani untuk berbuat maksiat. Saya pernah mendengar langsung cerita dari salah seorang kawan yang menyampaikan pertemuan dia dengan salah satu anggota DPR dari salah satu partai Islam. Anggota DPR salah satu partai Islam yang mungkin banyak mengajak orang untuk ayo memperbanyak ibadah, tapi tanpa ruh dan suasana menyelami ibadahnya. Dia bilang, kalau bahasa Jawanya ya, yang penting ki rajin sholat, yang penting tahajud, poso sunnah, sedekah, kabeh beres.
Yang penting rajin sholat, puasa sunnah, sedekah, semua akan selesai. Dalam posisi dia nerima sogok. Sehingga sampai kapan dia akan merasa mau bertobat kalau dalam pikiran dia bahwa harta haram itu ketika diterima bisa hilang dosanya hanya dengan ibadah pribadi. Maka hadis tadi memberikan peringatan kepada kita, kalaupun seseorang itu mendapatkan harta dengan legal, tapi dia mati syahid, itu nggak bisa hilang. Apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara tidak legal. Dalam sebuah kesempatan ketika saya ngisi di instansi yang cukup, ya sebenarnya nggak begitu basah ya. Kemudian saya sampaikan dan permintaan dari salah satu peserta, mohon nasihatnya berkaitan dengan masalah muamalah. Lalu kita sampaikan berkaitan dengan bahaya harta haram. Waspada dengan adanya harta haram, hati-hati dengan adanya harta haram. Jangan sampai kita mati membawa harta haram, karena nanti urusannya panjang. Mungkin Anda bisa aman di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua. Selesai saya menyampaikan seperti itu. Kita tidak nyebut kata-kata korupsi, saya tidak nyebut kata-kata sogok. Kalimat itu saya tahu, itu alergi bagi mereka. Sehingga kalau terdengar kalimat itu ibarat petir yang menyambar. Alergi, mereka nggak senang dengan kalimat seperti itu. Maka saya hindari kalimat itu. Saya hanya menyindir dari sisi membangun kesadaran bahwa besok akan ada kehidupan akhirat, kehidupan kedua. Di kehidupan kedua itu isinya hisab, orang tidak mungkin bisa menghindar. Sampai pada posisi itu, kemudian selesai saya menyampaikan kajian, nampaknya ada perubahan dari suasana kajian ketika itu. Sehingga sepertinya para jamaah merasa resah dengan apa yang saya sampaikan. Mic-nya saya kembalikan kepada MC. Lalu MC menyampaikan sebuah closing yang mementahkan semua ceramah saya. Dia bilang seperti ini. Sebagai orang yang muslim, yang penting bagi kita itu adalah memperbanyak ibadah. Sholat tahajud, memperbanyak sedekah, puasa sunnah. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin, amin. Udah selesai. Jadi real karakter Yahudi itu ada di tengah kaum muslimin. Makanya kita mau hilangkan yang kayak gini ya. Dengan menyadarkan kepada mereka, kalian itu dalam bahaya. Ngambil harta dengan keyakinan pasti diampuni, itu karakter Yahudi. Orang yang ngambil harta dengan legal, namun kemudian dia mati syahid dan utangnya belum lunas, itu saja gak selesai. Dan nanti akan berurusan di akhirat. Apalagi ngambil harta dengan cara yang tidak legal, seperti korupsi, mengambil uang yayasan atau lembaga atau yang lainnya. Dalam pikiran dia dengan sholat, apakah semua itu akan hilang? Tentu saja tidak segampang itu. Karena Anda mengambil harta dengan cara tidak legal, tidak mungkin hanya sebatas amal ibadah pribadi bisa menghilangkan semuanya. Nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Tayyib. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesadaran bagi kaum muslimin berkaitan dengan masalah harta haram. Sebagian orang ada yang meremehkan masalah utang ini, sehingga ia dengan mudah berutang untuk membeli mobil dan membangun kantor yang sangat bagus, padahal dia yakin bahwasanya ia tidak akan mampu membayarnya. Sebagian lagi berpandangan bahwasanya utang merupakan harta ghanimah, Masya Allah, yang didapat dari orang-orang yang mudah memberikan utang dan mudah memberikan tempo dalam pembayaran. Karena menurut mereka utang termasuk dalam hukum harta yang hilang. Ini juga konyol yang seperti ini ya. Dan saya pernah ketemu orang yang kayak gitu. Jadi dia punya hobi suka pinjol, tapi pakai identitas palsu atau gimana. Cuman dia ngemplang, sehingga dia ngambil pinjol tapi dengan cara ngemplang. Niat dari awal memang sudah jahat. Ada juga terkadang orang yang tidak mampu.
dia punya tetangga atau punya teman orang yang mampu, dan dia punya karakter suka pinjam-pinjam yang mampu tadi, kemudian tidak dia kembalikan. Bahkan sebagian orang menikah dan bersepakat untuk memberikan mahar, tapi dengan niat mengurangi hak istrinya atau menawarnya, atau bentuk-bentuk pengkhianatan lainnya yang sedang marak sekarang. Ya, seperti tadi ya, pinjol tapi dia niatkan tidak akan dia kembalikan. Dia ngemplang, nanti terus ganti nomor HP. Terus gimana itu Pak? Ya nanti akan ada urusan di akhirat. Diselesaikan di dunia atau nanti akan berkepanjangan di akhirat. Tayyib. Termasuk tadi ya, di sini penulis juga menyebutkan tentang orang yang sudah menjanjikan mahar tertentu. Mahar itu kan boleh tidak dibayarkan seketika. Aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian, dibayar nanti. Sudah selesai akad nikah, melakukan hubungan badan, sampai punya anak, mahar belum diserahkan, terus nawar. Kemarin berapa? Emas 30 gram. Saya kasih 10 aja ya. Itu pun masih ditawar. Kalau 5 gimana? Udah daripada gak dikasih, diterima aja. Nah, ini berbahaya. Dia nipu istrinya di belakang. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu atas keterasingan ajaran Islam di tengah para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai muslim yang baik. Alhamdulillah, selesai di bab tentang punya utang tapi niat untuk tidak bayar. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada teman-teman terutama yang tergabung di Zoom. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang pertama yang sudah raise hand, kami persilahkan. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina. Jadi gini Ustadz, orang tua saya pisah. Maksudnya saya tidak tinggal serumah dengan orang tua saya. Nah, orang tua saya ini dapat bantuan dari pemerintah. Tapi hampir apa-apa kalau meminta sesuatu ke saya gitu. Nah, dapat uang dari pemerintah itu saya nggak bilang sama ibu saya, tapi saya gunakan untuk keperluan ibu saya, dan ada yang saya gunakan sebagian untuk keperluan saya. Apakah itu termasuk hutang, Ustadz? Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham ya. Uang dari pemerintah Jadi dipakai kan oleh jadi ATM-nya itu kan saya yang pegang, Ustadz. Nah, jadi kalau apa-apa saya yang ambil. Jadi kalau dapat pengumuman, dapat pemberitahuan itu juga ke saya. Nah, kadang misalnya ibu saya tolong belikan ini, tolong belikan itu gitu. Tapi ibu saya tidak memberikan uang gitu, dan saya juga tidak meminta. Saya pakai uang dari yang dapat dari pemerintah, kan ada BLT untuk lansia gitu ya. Nah, Baik. itu saya pakai, Ustadz. Ada juga yang saya misalnya buat beliin bensin atau buat keperluan rumah tangga saya gitu. Apakah itu saya juga termasuk utang saya terhadap ibu saya, karena saya tidak bicara. Maksudnya saya tidak ngomong gitu kalau Ma ini dapat bantuan sekian gitu. Saya bisa jadi saya ngasihnya misalnya separohnya lagi saya pegang untuk keperluan ibu saya kalau misalnya menyuruh beli gitu. Apa yang separoh itu apa halalkah buat saya, atau apakah saya harus mengutarakan ke ibu saya, atau gimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Dari apa yang Anda sampaikan, uang BLT tadi 100% milik ibu. Anda hanya dititipi dari pemerintah untuk diserahkan kepada yang berhak, yaitu ibu Anda. Dan Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.
Oleh karena itu, jika uang tersebut yang berhak menerima adalah ibu, maka Anda sepeser pun tidak boleh untuk menerimanya, tidak boleh mengambilnya. Kecuali jika Anda mau mengambil, harus minta izin kepada ibu sebagai pemiliknya. Kalau ibu mengizinkan, maka silahkan. Tapi kalau ibu tidak mengizinkan, akan menjadi utang bagi Anda dan wajib untuk dikembalikan, segera dikembalikan. Sebagai solusinya, sah-sah saja uang itu Anda simpan di rekening, namun laporannya tetap sampaikan kepada ibu. Untuk bulan ini ibu mendapatkan sekian, kemarin masih sisa sekian, saldo totalnya sekian. Bisa seperti itu agar ada transparansi antara posisi uang ibu dengan dengan penggunaan yang telah Anda berikan untuk ibu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Baik, bisa dibacakan coba kita beralih ke kolom chat ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Apakah hukum mengambil rumah dengan dicicil menggunakan akad MMQ di bank syariah, tapi sebelum akad memberikan DP kepada marketer? Marketer di sini kan mewakili developer ya. Baik, sebenarnya namanya memang bagus ya. Musyarakah mutanakisah. Namanya musyarakah mutanakisah. Namun yang jadi masalah, betul nggak itu musyarakah mutanakisah? Karena dalam prakteknya ya, terkadang sebenarnya akad yang dilakukan adalah akad jual beli dulu antara konsumen dengan developer. Baik, anggaplah itu musyarakah mutanakisah. Sebenarnya musyarakah mutanakisah itu boleh atau tidak sih? Musyarakah mutanakisah itu sederhananya kayak gini. Jadi Anda jangan terlalu terpaku dengan istilah ya. Istilahnya bagus ya, musyarakah mutanakisah. Musyarakah itu kan artinya akad kerjasama. Musyarakah artinya akad kerjasama. Kalau mutanakisah dari kata naqsun yang artinya mengurangi. Ini kalau saya bahasakan yang lebih mudah adalah akuisisi saham. Sehingga kurang lebih makna musyarakah mutanakisah adalah akad kerjasama dengan perjanjian akuisisi saham. Mutanakisah artinya saling mengurangi. Maksudnya salah satu mengurangi saham milik lawan bisnisnya. Nah, sekarang realnya kayak gimana? Contoh realnya ya. Misalnya ada 4 orang, A atau 2 orang aja lah, dan B. Mereka urunan membeli sebuah unit mobil. A, anggaplah harga mobil ini 400 juta. A 300 juta, B 100 juta. Sudah? Berarti 75% saham A, 25% saham B. Ya. Di sini ya satu unit mobil harganya 400 juta. Kan begini ya. Berarti di situ saham A 75%, saham B 25%. Lalu ada kesepakatan bahwa B akan membeli sahamnya A secara bertahap. Terus di sini ada perjanjian. Bagaimana perjanjiannya? B akan beli saham A secara bertahap. Begini ya. Misalnya per bulan misalnya 5% per bulan. 5% per bulan. Ya,
Kalau kita konversi dari harga kan sudah kelihatan ya, 300 juta 75%. Sudah? Berarti nanti 5% kalau dikonversi ke uang berapa ya, tinggal dibagi saja. Sudah? Perjanjian yang lain, perjanjiannya B ini ya. Selain itu ada perjanjian lagi. Kalau dalam akad di perbankan, musyarakah mutanakisah, B harus menyewa unit itu. B harus menyewa unit itu dengan biaya tertentu, kemudian nanti dibagi sesuai porsi saham. Ini yang saya tahu di perbankan kayak gini. Bank syariah kalau mau MMQ seperti ini. B harus menyewa unit itu dengan biaya tertentu, lalu biaya tadi dibagi sesuai porsi saham. Sehingga ini unit. Udah? Lalu unit ini disewa oleh B. Berarti kan B bayar. Nah, tadi kita sudah sebutkan saham B senilai 25%. Saham A 75% di awal ya. Di awal. Maka hasil pembayaran ini nanti diserahkan ke A 75% dan dikembalikan ke B 25%. Begini ya. Tiap bulan ya, kalau B bayar per bulan sekian, ya nanti 75% ke A, 25% ke B. Sudah? Plus perpindahan saham tadi secara bertahap 5% per bulan. Dan di sini B harus bayar ke A senilai itu. Sampai saham A habis. Karena semuanya diambil oleh B. Baik. Maka dari kejadian ini, penerimaan A, revenue revenue-nya apa saja? Pertama, N% dari nilai sewa. N% dari nilai sewa. Plus harga dari 5% cicilan atau akuisisi saham. Harga dari 5% akuisisi saham. Ini yang didapatkan oleh si A per bulan. Sudah? Maka sebenarnya yang terjadi apa di situ? Hakikat dari MMQ adalah menggabungkan 3 akad dalam 1 akad. Boleh nggak Pak menggabungkan 3 akad dalam 1 akad? Kan yang dilarang 2 akad dalam 1 akad. Berarti kalau 3 akad dalam 1 akad, boleh dong. Ya, itu dhahiriyah. Masa kayak gitu? Jadi kalau kita sepakat menggabungkan 2 akad dalam 1 akad tidak boleh, berarti menggabungkan 3 akad dalam 1 akad boleh nggak hukumnya? Ya, tidak boleh. Sehingga di sini menggabungkan 3 akad dalam 1 akad hukumnya tidak boleh. Akad apa saja Pak 3 akad itu? 3 akad yang dimaksud adalah akad musyarakah plus akad sewa plus akad jual beli. Ini digabungkan dalam 1 akad. Di mana ini merupakan akad 1, ini akad 2 sebagai syarat akad 1, akad 3 juga seperti itu. Akad 2
dan akad 3 adalah syarat akad 1. Bank mau kerjasama untuk beli unit rumah itu, tapi dengan syarat kamu harus tinggal di situ, sewa. Terus nanti saham bank harus kamu beli per bulan 5% misalnya. Nah, dalam MMQ yang biasanya dilakukan itu 10% sahamnya nasabah, 90% sahamnya bank. Sehingga satu unit rumah 500 juta misalnya, 50 juta nasabah, 450 bank. Nah, nanti bank kan dapat keuntungan dari apa? Sewa per bulan tadi. Nah, setoran cicilan per bulan itulah yang mereka anggap sebagai sewa dan akuisisi saham. Wallahu alam. Jadi kalau kita sepakat menggabungkan 2 akad dalam satu akad tidak boleh, maka menggabungkan 3 akad dalam satu akad ya lebih nggak boleh lagi. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada yang resen. Sebentar kita urutkan dulu ya. Pak Zulfikar Ali, silakan. Nggak ada suaranya. Tes, halo Pak, kedengaran? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, kalau kita sebagai pemberi hutang punya kewajiban nagihin nggak ya? Punya apa, Terus, Pak? Pemberi utang. iya, mesti nagihin nggak ya? Atau kita biarin aja gitu, toh nanti juga di akhirat kan dibayar juga gitu. Nah, Atau kita mesti ngingetin gitu Pak, supaya biar bisa dibayar di dunia. baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemberi utang, apakah kita harus nagih? Kondisinya seperti ini. Kreditor debitur ya. Mungkin istilah itu sebagian orang agak kesulitan untuk memahami. Gini saja, pemberi utang dan pengutang, pengutang, orang yang utang, pengutang. Begini. Nah, kondisi pengutang itu ada 2. Mampu bayar. Yang kedua, tidak mampu bayar. Kalau pengutang mampu bayar, maka boleh ditagih. Terus ditagih. Ayo dong bayar utangmu. Terus ditagih boleh. Sudah? Bagaimana Pak kalau ditagih dia tetap nggak mau bayar? Silahkan terus ditagih. Tapi dia tetap bertahan. Silahkan terus ditagih. Kecuali sampai Anda merasa, saya udah bosan Pak. Bahkan dia lebih galak daripada saya. Kalau seperti itu kondisinya, Anda punya 2 pilihan. Pertama, tetap nagih. Atau yang kedua, karena Anda merasa tidak mendapatkan hasil apapun, Anda capek misalnya di situ, terus Anda putuskan, ya sudah, karena dia sudah mengambil sikap itu, akan saya tagih di akhirat. Boleh, karena dia telah berbuat zalim. Sehingga saya pada posisi dia emosi atau tidak mengakui maka pada posisi ini Anda boleh untuk nagih di akhirat. Ya sudah, kalau kayak gitu caranya, saya tagih di akhirat. Saya nggak ridho, saya akan tagih di akhirat. Karena yang salah pihak sana dan yang bersangkutan memang nggak mau bayar. Anda berhak untuk memberikan ancaman saya tagih di akhirat. Yang kedua, tidak mampu. Nah, tidak mampu ini ada 2 pilihan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Apabila dia dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib bagi kamu untuk memberikan waktu tunda sampai mudah bagi dia. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan apabila kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 280. Ini menceritakan tentang adab
bagi pemilik utang, namun orang yang pengutang dalam posisi tidak mampu. Pilihannya adalah diputihkan. Ini pilihan terbaik. Ini yang terbaik. Nah, kalau diputihkan, Anda bisa sampaikan agar yang bersangkutan tidak terbebani. Pilihan yang kedua, tidak diputihkan tapi ditunggu. Ditunggu sampai mampu bayar. Dua-duanya boleh. Sehingga untuk yang kedua ini, dia masih punya itikat baik untuk bayar, tapi kayaknya dia nggak mampu, sehingga mungkin dia menghubungi, mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar dan seterusnya. Ya Anda tunggu, wajib nunggu. Karena untuk hukum yang wajib nunggu ini sifatnya wajib. Yang nunggu ini sifatnya wajib. Sampai mampu bayar. Karena dia ditagih, buat apa ditagih dia nggak mampu. Tapi Anda tunggu sampai dia bayar. Wallahu alam. Kurang lebih seperti ini rinciannya berkaitan dengan masalah utang yang macet. Baik. Selanjutnya kita baca yang ada di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, bolehkah untuk beribadah umroh dengan berhutang karena teman mengajak untuk ditemani dan dia memberi pinjaman tanpa bunga, dibayar semaunya asal nanti lunas supaya bisa berangkat umroh bersama-sama? Ya, insya Allah tidak masalah. Sehingga ibadah dengan utang itu boleh. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyarankan bagi mereka yang mau akikah sementara tidak mampu, beliau membolehkan untuk utang. Semoga Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk melunasi. Jadi beliau sambil mendoakan akikah, mengamalkan sunnah akikah dengan cara utang karena nggak mampu. Hukumnya diperbolehkan. Umroh, utang juga nggak masalah. Tapi Pak, itu kan berdasarkan kemampuan. Nah, ketika dia utang kan berarti dia sudah memiliki uang itu, jadinya dia mampu. Kecuali kalau selanjutnya dia nggak jadi, kemudian dia kembalikan. Sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan ke yang resen. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita diamanahkan sebagai bendahara satu perkumpulan, kadang kan uang tersebut itu tidak berupa masuk ke rekening langsung ya, uang itu cash. Transaksi itu dicatat dengan rapi. Hanya saja uang cash tersebut kadang kita pakai untuk keperluan kita gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Izin kalau boleh yang kedua, apa hukumnya kita satu perusahaan bekerja sama dengan asuransi Ustaz seperti Bank BRI untuk penyediaan alat bantu kesehatan? Jazakallah khair Ustaz. Asuransi untuk penyediaan. Nah, baik. Untuk yang pertama, ketika Anda terima dana sosial tadi dalam bentuk uang cash, uang tunai, lalu Anda mau pakai, jika Anda sudah mendapatkan izin dari pemberi donasi dari donatur. Ini misalnya ya, Anda keluar kota nerima uang cash, terus Anda sampaikan, nanti boleh nggak saya pakai dulu? Kok beliau mengizinkan? Silahkan. Tapi kalau Anda nggak dapat izin, ya pada asalnya tidak diperbolehkan, kecuali Anda gantikan dengan transfer. Misalnya Anda nerima uang cash sebesar 5 juta, terus Anda transfer ke rekening yayasan atau lembaga 1 juta. Kemudian Anda ambil uang cash itu 1 juta, insya Allah tidak masalah. Karena sebenarnya yang terjadi hanyalah menggantikan uang cash dengan uang transfer. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda pakai tanpa izin, ya pada asalnya nggak boleh, karena amanahnya bukan untuk itu. Amanahnya adalah untuk lembaga. Selanjutnya yang kedua, bekerja sama dengan asuransi untuk pengadaan alat kesehatan. Mungkin saya juga perlu rincian detail skema akadnya dan seterusnya, karena
ini terlalu global dan mohon maaf mungkin tidak bisa kita bahas di kesempatan ini karena barangkali cukup panjang untuk membahas itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kita bacakan dulu di kolom chat. Jika ada seseorang yang korupsi dana umroh kepada jamaah, lalu ia diadili, dihukum dan dipenjara oleh negara. Namun dana yang telah dikorupsi tidak dikembalikan kepada para jamaah. Apakah atas hukuman tersebut artinya di hadapan Allah hutangnya tersebut telah lunas karena dia merasa sudah pasang badan, sudah dihukum dan dipenjara oleh negara? Baik. Ada mengambil uang dengan cara legal dan tidak legal, tadi sudah kita sebutkan ya. Kita bahas dulu yang legal. Kalau orang mengambil harta dengan cara legal, lalu dia nggak mampu untuk bayar, sudah, kemudian dia dipenjara. Apakah utangnya otomatis lunas? Jawabannya tidak. Ulama menegaskan orang yang sudah mendapatkan hukuman dalam posisi dia tidak bayar utang, itu utangnya tidak otomatis lunas. Ada satu buku yang pernah saya tulis ya, judulnya Ada Orang Utang ya. Mungkin di antara jamaah sudah pernah ada yang punya buku ini. Coba kita carikan buku Ada Orang Utang. Salah satunya pembahasan sengketa utang. Ada orang yang sudah dihukum karena nggak bayar. Kemudian di situ kita bahas apakah kemudian utangnya jadi lunas. Coba kita buka halaman 112. 112. Baik. Coba kita bukakan ini ya. Apakah penjara bisa membebaskan utang? Fungsi memenjarakan orang yang berutang adalah untuk memaksa dia agar mau melunasi utang. Jadi penjara ini sifatnya hukuman untuk memaksa dia karena dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Bukan untuk menebus dan memutihkan utang. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu. Namun dia tidak mau bayar. Karena itu sekalipun dia sudah dipenjarakan, maka utangnya tidak otomatis hangus. Namun tetap menjadi tanggung jawab dia sampai dilunasi. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, "Fama 'alaika min dainin yabqa fi dhimmatik." Utang yang menjadi tanggung jawabmu tetap menjadi kewajiban Anda. Wala yuskituhu sijnuka, dan tidak gugur disebabkan kamu dipenjara. Wa yajibu 'alaika ada'uhu hatta tamakkanta min dalika. Wajib bagi kamu untuk melunasinya ketika memungkinkan. Jadi nggak ada istilah kemudian utang itu lunas gara-gara yang bersangkutan dipenjara. Ini utang pada posisi ketika harta itu diambil dengan cara legal. Bagaimana dengan korupsi? Anda bisa simpulkan sendiri. Jika harta yang diambil dengan cara legal, lalu orangnya tidak mau bayar, kemudian dia dipenjara, itu nggak otomatis lunas secara syar'i. Maka orang yang mengambil harta dengan cara tidak legal, korupsi, menipu, dan seterusnya, kemudian dia dipenjara, maka tidak otomatis lunas, walaupun dia sudah dihukum. Para developer yang ngawur, ya, termasuk notaris yang kerjasama dengan developer yang jahat, kemudian juga para travel yang jahat, yang dia sengaja menipu jamaah, walaupun dia sudah meraup uang dalam jumlah banyak, setelah itu dia pindahkan, dia gunakan untuk yang lain, dibelikan aset dan seterusnya, terus dia dipenjara, pasang badan, dia dihukum. Kalaupun dia dihukum, otomatis apakah dosanya hilang? Jawabannya tidak. Dia tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan itu kepada jamaah.
Kalau di dunia nggak dikembalikan Pak, ya nanti akan ada urusannya di akhirat. Maka waspadalah bagi mereka yang mengambil harta orang lain dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dengan cara memaksa, kemudian dia dihukum tapi tidak dikembalikan, maka nanti di akhirat dia akan ditagih oleh pemiliknya. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan terakhir untuk yang resen. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mori dari Dahran, Ustaz, dari Sarkia. Jadi Ustaz sudah memberi penjelasan bagaimana sikap yang pemberi hutang, yang tergantung dari yang hutangnya mampu atau tidak, dan masing-masing punya dua opsi. Saya punya masalah yang sama, tapi mungkin ada spesifik gimana caranya Ustaz biar mengencourage atau menyemangati biar yang punya hutang ini membayarnya, Ustaz. Terlepas dia dari mampu nggak tidak mampu, karena itu tadi niatnya kadang-kadang memang sudah niatnya untuk tidak mau mengalihkan, Ustaz. Ya, kalau Bapak bertanya tentang bagaimana menyemangati, ya berawal dari edukasi. Apa cuma dengan mengancam aja, Ustaz? Ya, Hanya pemahaman membawa seperti tadi itu udah bisa disampaikan ke mereka, tapi mereka nggak mau dengar. Sehingga kajian seperti ini kenapa terasa pedas bagi mereka yang punya urusan harta dengan orang lain. Karena dia tahu ini ada ancaman-ancaman yang menurut mereka menakutkan. Sehingga mereka saja sudah nggak mau dengar dengan kajian-kajian seperti ini. Saya kalau ngisi kajian dan saya tahu 1, 2, 3 di antara jamaah ini ada yang punya masalah, punya kasus tentang masalah keuangan. Saya nyebut kata utang, saya nyebut kata riba, mereka itu udah berubah roman mukanya. Ya. Nah gimana lagi? Edukasi sudah kita sampaikan. Jadi berawal dari edukasi. Ya kadang kita sebagai pemberi piutang merasa nggak nyaman. Ini kalau saya ngomong nanti malah sakit hati, tersindir. Itulah manusia yang kadang baper. Karena dia merasa nggak aman. Setiap orang yang nggak aman tuh baper. Kecuali mereka yang sudah siap dengan tanggung jawab. Dia kesatria. Ya. Kata Pak Prabowo, seorang kesatria. Jadi pada posisi ketika dia salah dan ngaku salah, dia tunjukkan bahwasanya dia salah. Itu hal yang bagus. Dan dia konsekuen. Saya akan kembalikan ini. Saya akan tunaikan tanggung jawab saya. Itu hal yang bagus. Ya, jadi mungkin Bapak bisa sampaikan beberapa ancaman. Saya nulis buku tentang ada orang utang, itu fungsinya untuk itu. Saya sampai tulis di sampulnya itu. Semoga buku ini bisa mewakili kata-kata bagi Anda yang mau nagih utang. Jadi nagih utangnya cuma dikasih buku aja. Nanti silahkan dia baca sendiri. Di situ berisi tentang ancaman bagi mereka yang tidak mau bayar utang padahal dia mampu, sehingga nanti akan ada ancaman di akhirat. Wallahu alam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.